malam teman-teman. Bertemu kembali dengan channel saya Surya Sanjaya Nur tentang perawatan arwana dan menangani segala hal-hal arwana. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe, like, and comment. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan subscribe teman-teman. Channel saya akan berkembang tentang perawatan arwana. Salam satu hobi teman-teman. Selamat malam semuanya. Ya teman-teman, kali ini saya akan mengupload atas permintaan teman-teman ya, Om Jumper Boy ya, untuk mengatasi arwana gigit ekor ya. Ya sebelumnya teman-teman, ini sekarang lampu saya agak gelap ya teman-teman ya, karena Sakai Pro saya kemarin putus ya. Jadi saya pakai lampu biasa ya ini teman-teman ya, pakai lampu view biasa punya ya. Jadi warnanya agak gelap dan ikan pun agak gelap ya warnanya ya. Tapi karena saya akan upload video tentang mengatasi arwana gigit ekor ya, nggak apa-apa. Yang penting jelas dan tidak gagal paham ya. Ini lampunya agak gelap ya, jadi harap maklum ya teman-teman ya. Sakai Pro saya putus ya kemarin ya. Ya teman-teman, jadi gini, Om Jumper Boy ya, teman kita menanyakan apakah mengatasi arwana gigit ekor itu dengan garam dapur dan amoxicillin ya. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu ya teman-teman sekalian semuanya ya, Om Jumper Boy ya. Arwana gigit ekor itu ada penyebabnya ya. Gitu. Satu, penyebab arwana gigit ekor dikarenakan ada bakteri atau kutu jarum atau kutu yang menempel pada ekor ya. Jadi menyebabkan gatal di ekor, jadi arwana bisa menjadi gigit ekor ya teman-teman ya. Dua, arwana bisa gigit ekor dikarenakan porsi makan arwana kurang ya kan. Yang dimaksud porsi makan arwana kurang, jadi gini teman-teman, ikan teman-teman nafsu makannya boleh dibilang bengis ya, bisa makan banyak, tapi teman-teman memberi makannya dengan cara dibatasi ya atau ditakar ya. Jadi arwana masih kurang makannya, dia melihat ekor, disangkanya makanan, jadi arwana itu ngubur ekor dan menyebabkan menjadi gigit ekor ya teman-teman ya. Dan tiga, bisa dikarenakan ikan arwana teman-teman stres. Ikan stres juga bisa menyebabkan gigit ekor ya teman-teman ya. Jadi untuk mengatasi arwana gigit ekor itu kan penyebabnya ada yang dari bakteri, kutu yang di ekor, ataupun porsi makannya kurang, dan ataupun arwana stres. Jadi ketiga ini kan teman-teman harus tahu ya, ini penyebabnya gara-gara apa? Apa karena bakteri kutu di ekor, arwana jadi gatal, jadi gigit ekor, atau karena kurang pakan, jadi gigit ekor, porsi makannya kurang, ataupun karena stres. Jadi teman-teman kan tidak mengetahui ya penyebabnya ya. Jadi dengan cara pengobatan saya mengatasi arwana gigit ekor ini, saya sekalian ya, entah itu kena bakteri atau kutu jarum atau kutu di ekor menyebabkan arwana gigit ekor, ataupun arwana kurang pakan, ataupun arwana stres. Jadi saya dengan tiga penyebabnya itu saya ngatasi dengan satu mengatasinya ya. Jadi semuanya bisa teratasi ya. Jadi cara mengatasi arwana gigit ekor begini ya teman-teman ya. Ini menurut berdasarkan pengalaman saya yang telah saya lakukan berkali-kali dan semuanya berhasil ya. Total, dan arwana sembuh total ya. Memang banyak orang bilang katanya arwana gigit ekor nanti akan jadi kambuh lagi ya kan. Itu mungkin memang benar, tapi kalau saya yang alami, pengalaman saya mengatasinya, itu arwana sempat sembuh total, tidak akan kambuh lagi ya, seperti arwana saya yang sudah ya teman-teman ya. Dia sudah sembuh total ya, dari 40
sampai size 50 lebih, sampai ikannya sudah ke Lampung ya. Gitu ya teman-teman ya. Ini arowana saya tadi baru saya kasih makan ya teman-teman ya. Jadi arowana saya ini kalau kenyang suka saya sedikit tambahan ya teman-teman ya. Karakter arowana kadang-kadang berbeda-beda teman-teman ya. Kalau arowana saya ini kalau kekenyangan dia kadang suka menggesekkan ya badannya, tapi bukan karena sakit teman-teman, karena dia kekenyangan. Jadi kalau ikan kenyang, ikan teman-teman kalau kita habis makan, kasih makan kenyang terus menggesekkan badan, itu nggak usah khawatir ya teman-teman ya. Itu ikan arowana menggesekkan badan karena dia kekenyangan, perutnya dia merasa begah ya, jadi dia agak sedikit cari sandaran ya teman-teman ya. Itu nggak jadi masalah ya. Ya, jadi saya lanjut lagi teman-teman ya. Jadi cara mengatasi arowana gigit ekor di saya, pertama langkah awal ya teman-teman ya, teman-teman harus WC air 50% ya teman-teman ya. Setelah WC 50%, arowana Anda teman-teman tinggikan lagi airnya ya. Jadi mengatasi arowana nungging itu air tidak boleh setengah ataupun 3/4, harus pol ya teman-teman ya. Karena arowana gigit ekor itu cukup agresif ya. Dia muter ya kalau mau gigit ekor ya. Kalau dengan ketinggian air rendah, dia akan semakin gila muternya teman-teman, dan akan semakin menggigit ekor. Jadi kadang-kadang orang mengatasi arowana salah ya. Dia pendekkan air ya, ataupun dengan ditutup ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya mohon maaf ya, bukan saya menyinggung cara-cara lain ya, cuman ini saya hanya edukasi yang benar ya, menjelaskan ya. Kalau di saya air saya tinggikan dan tidak boleh ditutup tank ya, hanya dimatikan lampu teman-teman ya kan. Jadi begitu teman-teman WC 50%, teman-teman tinggikan air lagi, teman-teman takar garam sekisar 10 sendok sampai 12 sendok makan. Nah, teman-teman langsung aurkan di bagian ekor semua, sirip, birai bawah, birai atas, dayung. Teman-teman kaburkan aja. Kemana ikan berenang, lari teman-teman taburkan terus ya kan, sampai takaran garam itu habis. Teman-teman langsung memasukkan amoksilin 500 ml 2 butir ya kan. Setelah itu teman-teman pasangkan arus pasang di atas ya teman-teman ya. Kalau bisa arus yang kenceng ya, pasang ya. Ikan jangan dipuasakan teman-teman ya. Ingat, untuk mengatasi arowana gigit ekor jangan sekali-sekali teman puasakan ikan ya kan. Jadi begitu teman-teman taburkan garam semua di bagian ekor, birai atas, birai bawah, dayung, teman-teman masukkan amoksilin 500 ml 2 butir. Teman-teman pasangkan arus di atas kanan, teman-teman matikan lampu ya kan. Jangan memakai lampu ya kan. Terus untuk langkah selanjutnya, ikan teman-teman harus dipus makannya ya kan. Biasa teman-teman kasih makan sehari sekali, teman-teman bisa kasih 2 kali. Biasa teman-teman kasih makan 2 kali, teman-teman bisa kasih makan 3 kali, pagi, siang, malam atau sore ya kan. Kenapa dipus makannya ya, kalau teman-teman menanyakan. Jadi kita push makan karena kita menjaga kalau arowana gigit ekor karena kurang pakan ya kan. Jadi kalau teman-teman kasih pakan kayaknya makan masih nafsu, saya berani pastikan ikan arowana teman-teman gigit ekor karena kurang pakannya ya kan. Teman-teman membatasi makan ikan arowana, sedangkan dia mampu makan sekian, teman-teman kasih sekian gitu. Jadi setelah garam, amoksilin, teman-teman push makannya ya kan, naikkan makannya. Pasang arus di atas yang kencang, lampu matikan. Teman-teman tidak usah pasang heater. Kalau mengatasi arowana gigit ekor jangan pasangkan heater. Soalnya ikan arowana gigit ekor itu agresif. Kalau dia kena air hangat, dia akan semakin agresif. Dia akan semakin muter ya teman-teman ya. Dan langkah terakhir teman-teman ya, teman-teman harus dia beri dia tank mat teman-teman. Untuk mengatasi arowana gigit ekor juga harus ada tank mat ya teman-teman ya.
Tankmat ikan untuk mengatasi gigit ekor itu tankmatnya ya teman-teman ya, itu juga harus disesuaikan ya, bukan kita pakai kapiat, bukan kita pakai pari ataupun bukan pakai apa ya. Ikan menggigit ekor, kita harus beri dia tankmat satu gurame putih ya kan. Kalau teman-teman tidak ada mendapatkan gurame putih, bisa memakai tankmat manfish ya. Kenapa harus pakai gurame putih atau manfish? Karena kalau gurame putih dan manfish itu dia berenangnya santai, kalem ya teman-teman ya. Sedangkan arowana gigit ekor itu agresif, dia selalu muter mencari. Jadi kalau kita memakai tankmat yang santai, arowana kita akan mengikuti arus. Jadi dia akan tidak terlalu agresif, agak santai berenangnya ya teman-teman ya. Setelah teman-teman 3 hari, teman-teman push makan, WC lagi 50%. Teman-teman taburkan lagi garam di bagian ekor, birai bawah, birai atas, serta dayung. Ya kan. Harus tetap pasang di atas, ya kan. Push makanan teman-teman ya. Jadi dalam 5 hari teman-teman bisa lihat. Kalau dia sudah tidak agresif dan sudah tidak muter ya, sekali-sekali akan muter, dia sekali akan muter, akan mencari ekor juga, tapi itu udah menandakan bahwa arowana ini sudah ada perubahan ya kan. Biasanya mengatasi arowana gigit ekor itu ya teman-teman ya, itu 1 bulan, paling cepat 3 minggu ya teman-teman ya. Jadi kalau dia sudah tidak muter ataupun jarang-jarang sekali-sekali muter, itu teman-teman tetap tankmat jangan diangkat, harus tetap nyalakan. Setelah WC, masukkan lagi garam, taburkan lagi bagian ekor serta dayung, ya kan. Kalau ikan udah benar-benar tidak muter, udah enak, sudah agak santai, ya kan, teman-teman baru boleh nyalakan lampu. Tankmat jangan diangkat dulu selama sampai dia benar-benar yang bekas gigit ekor grebes-grebes rapi atau numbu, ya kan. Harus tetap dipasang, ya kan. Push makannya jangan dikurangin lagi teman-teman. Kalau teman-teman kurangin lagi, dia akan kambuh, ya kan. Dia akan mengubur ekor lagi. Jadi biarkan, nggak apa-apa. Jangan takut ikan kegemukan atau apa ya teman-teman ya. Kegemukan karena kan kita ada arus, jadi nggak usah khawatir ya teman-teman ya. Jadi mengatasi arowana gigit ekor itu saya begitu ya. Begitu arowana sembuh dalam sebulan. Biasanya sebulan ya teman-teman ya, paling cepat 3 minggu ya. Itu sembuhnya akan total teman-teman. Jadi saya mengatasi arowana gigit ekor itu sudah 3 ekor arowana ya. Arowana saya yang pertama itu sudah ke Lampung. Terus arowana teman saya juga demikian. Jadi semuanya sembuh total ya teman-teman ya. Jadi untuk mengatasi arowana gigit ekor itu kita agak jaga push makan dia, jangan sampai dia ikan lapar ya. Kalau perlu kasih pagi, siang, sore atau malam ya teman-teman ya. Jadi kalau dia sudah tidak gigit ekor, sudah sembuh, teman-teman boleh kembali rawat seperti biasa ya teman-teman ya. Teman-teman boleh makannya dikurangin lagi, arus boleh dicabut, lampu boleh dinyalakan, dan rawat seperti biasa. Jadi dengan cara saya ini arowana gigit ekor semuanya bisa teratasi ya. Bagi teman-teman yang mau mengikuti silakan, dan bagi teman-teman yang tidak mau mengikuti juga silakan. Saya upload video ini berdasarkan pengalaman saya, dan saya hanya berbagi tujuannya ya teman-teman ya. Semoga video saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan Om Jumper Boy ya, saya sudah buatkan videonya, mudah-mudahan dapat dimengerti dia dan jelas. Jika ada kurang jelas bisa ditanyakan ya kan teman, boleh di WA saya ataupun boleh di komen ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe, like, and comment. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Demikian ya video saya teman-teman ya, semoga bermanfaat semuanya. Salam satu hobi teman-teman, terima kasih.